Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, ya, qadarullah tadi Ustadz sudah berusaha untuk merekam, tapi rekaman yang pertama tadi gagal, maka Ustadz ulangi sekali lagi. Ini rekaman yang kedua, semoga berhasil. Ya, ini Ustadz sendiri ya, nggak ada. Kalau tadi ada kalian, alhamdulillah untuk pertemuan tadi yang hadir ada 23 anak. Alhamdulillah ada 23 anak yang bisa mengikuti, dan semoga di pertemuan berikutnya bisa semuanya, tapi ya harapan Ustadz semoga bisa semuanya hadir. Baik, yang tadi terlewat karena koneksi yang terputus atau ada masalah dengan perangkatnya, ya Ustadz buatkan kembali rekaman ya. Yang tadi tidak bisa hadir pun bisa melihat rekaman pelajaran tadi. Ya, pelajaran tadi kita ulang sekali lagi. Pelajaran kita tematik tema 1. Mengambil tema membangun indahnya kebersamaan. Membangun indahnya kebersamaan. Ya, pertemuan pertama. Jadi bagaimana sih kita membangun ya agar sesuatu yang beragam itu akan terlihat indah secara bersama-sama. Ya, bagaimana membangun sesuatu yang beragam, yang bermacam-macam, akan nampak menjadi indah ketika kita lakukan secara bersama-sama. Ini dari tema pertama ini harapannya adalah seperti itu. Ya. Bagaimana kita membangun agar sesuatu yang beragam itu indah nantinya? Baik, silakan kalian persiapkan buku tematik tema 1 ya, yang ada seperti di gambar ini. Berikutnya, kalau kalian buka di halaman pertama, subtema 1, ya, keberagaman budaya bangsaku. Ya, jadi kalian dikenalkan terlebih dahulu bahwa budaya di bangsa Indonesia, bangsa kita ini sangat beragam. Ya. Di pembelajaran pertama, kalian perhatikan ini, mengamati keragaman budaya. Jadi kalian akan dikenalkan berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia. Ya. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian nantinya akan belajar bagaimana menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pelajaran IPA-nya, ya, tujuannya di sini adalah salah satunya bisa menemukan kekhasan bunyi dan mengamati terjadinya bunyi. Ya, ini yang saya tunjukkan ini ya. Kita mulai saja. Di halaman pertama, subtema 1, ya, keberagaman budaya di bangsaku atau bangsa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, negara kita, negara Indonesia itu terdapat ribuan pulau. Jumlahnya lebih dari 17.000. Banyak atau sedikit tuh 17.000? Ya, banyak sekali ya pulaunya. Lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Di antara pulau-pulau tersebut terpisah-pisah, kemudian menyebabkan nantinya ada perbedaan suku bangsa. Nah, ini suku bangsa.
Ya, dari suku bangsa tadi muncul diantaranya tarian daerah, bahasa daerah, rumah adat, ya. Kemudian di Indonesia juga memiliki keberagaman dari agama. Agama di Indonesia yang diakui ada berapa? Ada yang tahu? Iya, ada 6 ya agama yang diakui di Indonesia. Kemudian dari suku bangsa tadi kan muncul keberagaman daerah ya, keberagaman budaya daerah yang dimiliki. Nah, ini kalian garis bawahi atau stabilo nih bagian yang Ustaz tunjukkan nih. Kelihatan nggak nih? Ini nih. Keberagaman daerah yang dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Di kalimat ini nih, kalian garis bawahi, catat baik-baik. Bahwa keberagaman budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita, gitu ya. Nah, kok disebut kekayaan? Ya, pastinya ketika suatu negara memiliki beragam kebudayaan, maka di dalamnya memiliki ya macam-macam kebudayaan, tidak hanya cuma satu. Ya, kalian bayangkan kalau Indonesia hanya punya satu kebudayaan, kita sebut kaya atau tidak dengan budaya, gitu kan? Cuma satu misalkan. Nah, Indonesia cuma satu budayanya misalkan. Itu kan kita tidak sebut dengan kekayaan budaya, tapi beda kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke budayanya beragam-ragam. Nah, ini kita sebut sebagai kekayaan ya. Keanekaragaman tersebut merupakan titipan Allah yang harus kita jaga ya. Sini kalimat ini yang harus kita jaga ini juga di stabilo ya. Bukan untuk dihilangkan. Semua berada dalam ini Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Stabilo juga nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Ini juga di stabilo juga. Menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Berikutnya, halaman berikutnya di halaman 3. Di halaman 3 ya. Tadi disebutkan bahwa keragaman di Indonesia sebagai karunia Allah yang kalau ini sebuah karunia ya atau nikmat gitu, maka kita harus syukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan menghormati keberagaman tersebut. Kita juga harus saling mengenal antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Ya, ini dia. Ini cara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan ya selain mengucapkan syukur alhamdulillah juga kita hormati keberagaman tersebut ya, kemudian kita kenal ya kita kenali ya oh ini dari suku ini misalkan dan seterusnya. Kemudian kalian amati gambar berikutnya ada 5 gambar. Masing-masing ada gambar rumah adatnya, ada pakaian adatnya. Nih, kalian Ustadz minta amati dulu ya. Nantinya ada pelajaran berikutnya mengenal, oh ini dari daerah ini dan seterusnya. Halaman berikutnya ya, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, untuk saat ini belum kita bahas terlebih dahulu. Ya, Ustadz fokuskan kalian kepada bacaannya terlebih dahulu saja. Ya, kalian baca ini keberagaman budaya ini yang di halaman 4 itu ada judul keberagaman budaya ini ya ini keberagaman budaya. Ayo baca keberagaman budaya ini. Apa? Ada teks cerita keberagaman budaya. Perhatikan keberagaman budaya di Indonesia, di antaranya yang pertama adalah bahasa daerah. Yang A, bahasa daerah.
di Indonesia ya memiliki banyak bahasa daerah yang berbeda-beda tiap daerahnya. Bahasa daerah digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari suatu daerah tertentu saja. Beberapa bahasa daerah di Indonesia ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, Betawi, dan seterusnya yang perlu dijaga kelestariannya. Salah satu cara untuk menjaga kelestariannya ini kalian stabilo nih, bagian sini nih. Untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, maka kalian murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah yang nanti ya hari ini hari Jumat ada pelajaran bahasa daerah, bahasa Jawa ya. Bahasa daerah yang merupakan tadi kekayaan budaya nasional. Yang berikutnya B, rumah adat. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Misalnya nih ada nama-nama rumah adat. Kalian dikenalkan namanya terlebih dahulu, nanti menyusul gambar-gambarnya seperti apa. Ya, rumah adat yang dituliskan di situ kalian garis bawahi rumah adat apa saja. Ada rumah adat Jawa namanya Joglo, Minangkabau. Nama rumahnya adalah rumah Gadang. Rumah adat Batak disebut Jabu, rumah adat Toraja disebut Tongkonan, rumah adat Mentawai, suku Mentawai ya, disebut Uma ya, kemudian rumah adat Dayak disebut Betang. Itu kalian garis bawahi. Ya, dan dihafalkan. Yang C, kesenian daerah. Kesenian daerah adalah unsur budaya daerah ya. Kalau kalian ingin mengetahui apa saja kesenian daerah bisa kalian scan di sini nih. Ini kalian scan kemudian dilihat itu ada kesenian daerah. Kalau di gambar ini gambar yang saya tunjukkan ini adalah kesenian reog ya, bentuknya tarian. Reog biasanya dari Jawa Timur, Ponorogo ya. Kemudian ada upacara adat ini, ada orang membawa apa itu ya, kayak semacam hiasan kertas yang disusun-susun menjadi bentuk seperti itu. Yang berikutnya, upacara adat ini adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun di suatu masyarakat tertentu. Ya. Biasanya dikaitkan dengan acara-acara tertentu juga ya. Entah itu pernikahan, kelahiran anak, dan seterusnya. Yang berikutnya, keberagaman yang kelima, E, yaitu makanan tradisional. Di Indonesia punya beragam suku bangsa yang memiliki makanan khas lauk pauk ataupun jajanan ya. Itu ada gambar makanan, enak ya. Ada minuman juga ya, makanan. Ini di halaman 6 ya. Mungkin kalian ada yang sudah mengenal, mungkin itu cendol atau apa, kemudian lumpia, ada soto dan seterusnya. Yang F, keberagaman budaya di Indonesia berikutnya adalah berupa kain tradisional. Ya, ini gambar-gambar batik gitu ya. Batik ini termasuk ya ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia, ya bukan budaya Malaysia ataupun mana. Ini budaya asli Indonesia. Ini sesuatu yang membanggakan untuk kita bangsa Indonesia diakui dunia ya, budaya batik ini. Yang berikutnya senjata tradisional. Ya, itu kalian perhatikan ada senjata-senjatanya ya. Ada keris, kujang, kemudian bentuknya pedang, tombak dan seterusnya. Berikutnya di halaman 10, ini tugas yang tadi Ustadz sampaikan. Kalian mencoba sebuah percobaan mengamati terjadinya bunyi. Alat dan bahannya cukup kalian siapkan penggaris, plastik, dan meja. Cuma dua saja ini, penggaris plastik dan meja.
Ya, kalau tidak ada penggaris bagaimana? Ya, kalian cari sesuatu yang bisa menggantikan fungsi penggaris di sini. Kemudian, cara kerjanya, kalian lakukan cara kerjanya 1 sampai 6. Kemudian jawablah ya 1 sampai 6 ini. Misalkan nih, saya contohkan nomor 1. Letakkan penggaris plastik secara memanjang di tepi meja. Seperti pada gambar seperti itu. Kalau sudah, maka kalian menjawabnya sudah. Gitu saja. Nomor 1, sudah. Nomor 2, dan seterusnya. Sampai pada pertanyaan nomor 6. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari aktivitas ini? Gitu ya. Nah, kalian tuliskan, oh ternyata dengan saya beginikan, maka menjadi seperti ini, dan seterusnya muncul ini, dan ini, itu misalkan. Baik, ini tugas yang pertama. Tugas yang berikutnya, kalian diskusikan, ya, ini kalian buka di halaman 12, halaman 12, kalian diskusikan bersama kedua orang tuamu, Umi atau Abi, ya, yang sekarang ada di rumah, ya. Tadi Ustadz sudah menerangkan bahwa di Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman. Di sini dianalogikan bunyi-bunyian pun ada berbagai macam bunyi. Ya. Bunyi-bunyian akan terdengar indah kalau dibunyikan dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, walaupun beda-beda, kita hidup bermasyarakat dengan baik jika kita mampu menghargai perbedaan. Nah, diskusikan bersama Umi ataupun Abi, apa yang dilakukan untuk menghargai perbedaan yang ada di sekitar. Ya, ceritakan hasil diskusi kalian di dalam selembar kertas, kemudian difoto dan dikirimkan ke Ustadz. Jadi ada dua. Tadi yang ini juga di selembar kertas, difoto dan kirimkan ke Ustadz untuk menjawab 1 sampai 6 ini. Yang berikutnya, yang ini juga kalian sertakan. Bisa kalian kerjakan dalam satu lembar kertas, dua-duanya silakan. Kemudian difoto, dikirim ke Ustadz. Jadi cuma satu foto gitu saja juga boleh ya untuk menjawab dua halaman tadi. Halaman 10 ini dan halaman 12 yang ini. Baik, cukup sekian pertemuan tematik kita kali ini ya. Ustadz tunggu jawabannya. Kalian kerjakan dan kumpulkan sebelum jam 12 siang. Atau kalaupun ada halangan ya, setelah selesai sholat duhur sebelum jam 1 siang. Bagi yang terkendala tidak bisa tepat pada waktunya, harap memberikan alasannya ya, tetap ya. Jadi misalkan kok ngumpulinnya jam 2 misalkan, jam 2 siang ya, sampaikan kenapa baru bisa mengumpulkan jam 2 gitu. Atau bahkan mungkin baru bisa mengumpulkan jam 9 malam ya, sampaikan alasannya kenapa gitu ya. Saya tunggu dan kita akhiri bersama untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada pertemuan kita kali ini, mapel yang akan kita sampaikan atau yang akan kita bahas bersama adalah SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Di semester 1 ini kita akan membahas 3 masalah, ya 3 materi. Yang pertama, nantinya ada materi
mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Yang berikutnya mengetahui gerak tari kreasi daerah. Nantinya akan diganti dengan mengetahui nama-nama tarian daerah beserta asal daerahnya. Jadi bukan kemudian kalian SPDB-nya menari, itu bukan, ya, tapi cukup mengetahui nama tarian daerah beserta asal daerahnya. Yang ketiga, mengetahui karya seni rupa yang berupa teknik tempel. Ya, untuk pengetahuannya ini, untuk keterampilannya ini, kalian diminta keterampilannya itu bisa membuat gambar dan membentuk 3 dimensi. Kemudian yang berikutnya bisa menyebutkan nama tarian daerah beserta asal daerahnya. Dan yang ketiga, keterampilan yang ketiga adalah dari seni rupa teknik tempel, itu ada beberapa, yaitu kalian keterampilannya bisa membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Baik, yang akan kita pelajari pertama adalah kalian bisa, ya ini yang sudah Ustadz beri warna biru, yaitu bisa mengetahui apa itu karya seni rupa tempel, seni rupa dengan menggunakan teknik tempel, dan bisa membuat karya seni rupa teknik tempel tadi, yaitu karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Ya, kolase, montase, aplikasi, dan mozaik ini nama lain dari seni rupa, yaitu ya kata lainnya melukis gitu ya, tapi menggunakan teknik menempel. Baik, kita bahas. Ya, hari ini kita akan belajar teknik tempel, yaitu karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik. Ini merupakan karya seni rupa keempat, ini ada 4 tuh, 2, 3, 4 ya. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan menggunakan teknik tempel, yaitu menempel-nempel. Nempel ya, bahan utamanya lem gitu ya, kita tempel. Kita tempel menggunakan lem. Tapi misalkan di rumah tidak ada lem, alat tempel yang lainnya, misalkan menggunakan nasi ya, nasi itu bisa juga untuk menempel karena lengket gitu ya. Terpaksanya kok nggak ada, cuma ditaruh di atasnya pun nggak apa-apa. Misalkan biji kacang hijau ditaruh di media yang harusnya ditempel, tapi cuma ditaruh saja ya, terpaksanya misalkan ya nggak masalah. Apa perbedaan karya seni montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Nah, sama-sama teknik tempel tadi ya. Ada perbedaan di antara keempatnya. Perhatikan apa saja perbedaannya ya. Terutama bahan-bahan yang ditempelkan. Ini beragam ya, macam-macam. Kita bahas satu-satu. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Jadi gambar-gambar yang sudah jadi tinggal kita tempelkan saja. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas. Jadi sesuatu yang sudah bekas dapat kita manfaatkan kembali ya. Dapat kita manfaatkan kembali ya. Majalah bekas, surat kabar bekas, atau media lainnya. Ya. Jadi gambar-gambar yang sudah ada di majalah, surat kabar, ataupun apa tadi, disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai dengan yang kita inginkan. Berikut ini adalah contoh dari montase. Kalian perhatikan, ya ada karya dari anak-anak ini. Ustadz ambil dari berbagai sumber yang ada di internet. Ada gambar masjid, awalnya gambar masjid. Besar ya, masjidnya besar. Kemudian agar lebih menarik lagi, dikasih pemandangan tambahan, ya ada anak-anak yang bermain. Ini sebetulnya ada gambar anak-anak, kemudian dipotong kecil-kecil, tempel gitu ya. Seperti itu. Kemudian gambar yang berikutnya ini juga gambarnya adalah gambar dari berbagai tempat. Misalkan ada gambar ini dari tempat majalah atau koran gitu. Ini juga ya, pohonnya, penyemprotannya, dan seterusnya. Ini gambar-gambar yang
dari berbagai media tadi disebutkan, boleh majalah, koran, dan sebagainya. Terus ditempel jadi satu. Kalau yang gambar pertama ini kondisi ya, temanya mengambil tema yaitu kondisi yang ada di masjid. Nah, di depan masjid tepatnya gitu ya. Ada masjid dan beberapa anak bermain di depan masjid. Dan kalau yang berikutnya mengambil tema pedesaan, kemudian ada yang sedang menanam, ada yang memegang pohonnya, ada yang sedang menyiram tanaman. Nah, ini berarti bisa kita ambil tema yaitu lingkungan gitu ya, cinta lingkungan. Contoh berikutnya montase adalah ini. Ini bermacam-macam, ada masjid, ada gambar rumah ibadah yang lainnya gitu ya. Ada gambar hewan-hewan. Ini tempel-tempel semua. Jadi gambar yang sudah ada, gambar masjid ditempel dengan ada di sini gambar hewan-hewan, itu disatukan jadi satu dalam sebuah media gambar seperti ini. Di belakangnya sudah ada background-nya ini ya, ada gambar sebelumnya lukisan alam gitu. Kemudian tinggal ditempel ada di atas ini masjid dan seterusnya. Sini pun gambar yang kedua sama ya, ada lukisan alam, background-nya atas biru, bawah hijau, kemudian tinggal ditempel gambar-gambar pohon, gambar masjid, binatang-binatang yang ada gitu ya. Nah, ini karya peserta didik kelas 4B, tapi bukan kelas 4B kita ya. Ini nama-namanya. Ini diambil dari internet juga. Karya montase sudah, berikutnya adalah karya kolase. Dibuat menggunakan perpaduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu, atau juga di sini biji-biji ya. Biji kacang hijau ya, biji kacang-kacangan gitu. Dari berbagai aneka bahan ya, bisa kita ambil kertas, kain, kayu. Aneka bahan tadi ditempelkan pada permukaan gambar. Ini biji kacang hijau ditempelkan pada permukaan gambar, kemudian dilem gitu ya. Ini membentuk seperti gajah, yang ini membentuk seperti kura-kura. Gambar berikutnya, nah ini. Jadi kolase tadi awalnya adalah sketsa gambar dulu. Dari sketsa gambar ini kita bentuk menjadi seperti ini. Diisi dengan sininya misalkan kacang tanah, yang sininya kacang hitam ya gitu ya. Pinggir-pinggirnya kacang hitam ya, dalamnya di sini kacang tanah gitu. Atau juga menggabungkan daun dedaunan ya. Tadi bahannya dari alam kan. Nah, dedaunan ini membentuk burung. Ini juga ada dari berbagai daun-daun menjadi seperti burung merak. Nah, kalau ini dari berbagai biji-bijian jadi bunga matahari ya, atau bunga tanaman yang lain. Kemudian di sini ada juga karya yang Ustaz ambil dari internet, yaitu karya kolase kelas 4 ya. Ada yang kacang-kacangan ini jadi kuda, ada biji-bijian ini juga jadi kupu-kupu. Nah, ya sesuai dengan tema kita waktu kemarin ya, SPDB ini kita hubungkan dengan tema kita yaitu apa? Membangun indahnya kebersamaan. Nah, itu salah satunya budaya yang ada di Indonesia itu bermacam-macam. Kemarin disebutkan di Indonesia punya berbagai suku, berbagai makanan daerah, berbagai tarian daerah, berbagai senjata tradisional ya, dan sebagainya. Di antaranya adalah rumah adat. Rumah adat ini, rumah adat Gadang, ini bentuknya seperti ini. Kita buatkan menjadi karya kolase. Ya, karya kolase rumah adat yaitu rumah Gadang ini dari bahan-bahan kacang-kacangan. Ini ada biji jagung, ada kacang hijau. Ini tambahannya misalkan dipotongkan kardus gitu ya. Ini kardus boleh nggak apa-apa. Di sini biji-bijian lagi, ada biji-bijian. Ini biji kacang hitam atau kedelai hitam boleh.
Nah, jadilah seperti ini. Awalnya sketsanya seperti ini. Kalian mengikuti saja di sini, tempelin biji kacang hijau, terus dalamnya di sini kacang tanah, kacang merah, jagung di sininya, terus di sini kardus gitu ya, boleh. Tadi kolase sudah, yang berikutnya adalah mozaik. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan dengan kolase, potongan bahan yang ditempelkan ini lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas, kayak kertas saja, atau kaca, kaca saja, keramik, keramik saja, tidak bermacam-macam gitu ya. Kalau kolase tadi bermacam-macam jenisnya. Kalau mozaik ini hanya satu macam, mau kertas ya kertas semua, kaca ya kaca semua, keramik ya keramik semua. Keramik saja maksudnya, nggak ada dicampur dengan yang lain. Namun supaya lebih menarik digunakan macam-macam warna. Jadi misalkan keramiknya ada yang keramik hijau, ada keramik putih, ya, tapi semuanya keramik gitu ya. Cuman warnanya yang berbeda. Contoh ini. Nih ya, pecahan-pecahan keramik ini. Mozaik ya. Mozaik adalah seni menggabungkan dari berbagai kepingan-kepingan barang ya, menjadi pola yang baru. Kepingan tersebut berasal dari berbagai jenis material, bisa kertas, kulit telur, keramik, kaca, kayu, dan yang lainnya. Nah, ini contoh dari mozaik yang bagus ini ya, membentuk panda. Ini mungkin dari, bisa jadi kulit telur, bisa, atau keramik pun mungkin juga ya. Keramik-keramik yang beraneka warna gitu. Menjadi bentuk panda merah, hitam dan putih. Kemudian di sini ada ditambahkan hijau dan lainnya. Ini dari potongan-potongan kertas yang kecil-kecil. Ada yang berwarna merah, biru, hijau, dan kuning. Ya. Berikutnya, karya yang keempat adalah karya aplikasi. Nah, tapi apa catatannya? Bukan aplikasi yang diinstal di handphone ya. Karya aplikasi itu dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Biasanya bahannya itu adalah kain. Banyak diterapkan pada kerajinan kain. Tapi bahan baku selain kain, yaitu misalkan kain perca, juga boleh menggunakan potongan kertas origami. Sini ya. Kalian misalkan punya kain perca ya boleh kalau mau membuat karya seperti ini, atau adanya misalkan potongan kertas origami ya bisa dibuat seperti ini, seperti ini. Untuk yang kain ya, kaos polos putih kasihkan seperti ini. Kemudian ini cukup sulit kalau yang ini ya, nempelnya susah, dijahit dan seterusnya ini susah. Nah, kalau yang ini masih mungkin ya, kertas origami disusun-susun menjadi seperti sisik-sisik ini, ada yang origami berwarna-warni ini menjadi ikan yang bagus ini. Atau pemandangan alam, kertas origami yang biru dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh salah satu karya mozaik anak-anak ya, yang cukup sederhana. Tinggal potong-potong-potong-potong, kertasnya dibentuk seperti ini, tempelkan dari satu kertas putih ini ya. Nah, berikutnya cara-cara membuat karya seni tempel dari montase dan seterusnya. Silakan bisa kalian screenshot, kemudian kalian catat. Nah, kalau montase ada 6 langkah. Kolase ada 4 langkah. Nih. Untuk keterangan lebih lanjutnya, praktek dan seterusnya disampaikan pada pelajaran berikutnya. Sementara ini kalian cukup ketahui saja dulu. Silakan di screenshot kemudian dicatat boleh. Mozaik ada 4 langkah ini. Aplikasi juga ada 4 langkah. Cara membuat karya aplikasi. Dan di mana letak perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Ya, berikut perbedaannya. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang telah jadi atau sudah ada gitu ya, kita tinggal tempelkan.
menjadi tema yang baru, ya, dari gabungan berbagai sumber. Sumbernya apa saja tadi? Sumber gambarnya bisa dari koran bekas, majalah bekas, buku-buku yang sudah tidak terpakai, pamflet, atau yang lainnya. Yang kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan yang baru atau situasi yang baru. Kemudian yang kedua, kolase dibuat menggunakan dengan memadukan aneka bahan dari material yang berbeda jenis yang kemudian ditempelkan pada permukaan gambar. Bahan-bahannya diantara bisa dari bahan alam, batuan, daun, ranting, bunga kering, biji-bijian, kerang, kayu, dan yang lainnya. Bahan olahan seperti bisa juga menggunakan bahan olahan yang lain yaitu plastik, karet, atau yang lainnya. Yang ketiga, mozaik. Mirip dengan kolase, tapi di sini menempelkan potongan bahan yang lebih kecil daripada kolase. Bahan-bahan pada ini biasanya dari pecahan kaca, keramik, dan lain-lain. Dan bahan tersebut hanya satu jenis saja. Kalau keramik, ya keramik semua. Ya, jangan dicampur dengan kaca, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, aplikasi, yaitu menempelkan dari bahan tertentu yang biasanya dipakai pada pengrajin kain. Nah, itu tadi. Nah, sekian akhir kata di pertemuan pertama untuk mapel SPDW ini. Ustadz minta kalian silakan menulis di kolom komentar ya dengan tulisan begini. Assalamualaikum Ustadz, Ana, siapa sebutkan nama ya, di sini diisi nama. Sudah mendengarkan dan memperhatikan video di atas, yaitu video ini yang Ustadz sampaikan di YouTube ini ya. Kemudian Ana memilih, ya, pilih salah satu. Nanti yang paling banyak, kelas kita ada 26 murid ya. Dari total yang ada, yang paling banyak kok banyak yang memilih, misalkan Ana memilih montase sebagai karya yang pertama untuk dicoba. Nah, silakan. Jadi artinya apa? Ketika yang paling banyak memilih montase, maka pada SPDB berikutnya Ustadz akan menugaskan montase. Diberi contoh dan langkah-langkah membuatnya gitu ya. Baik. Jadi pilihan terbanyak akan kita pakai sebagai karya yang akan kita uji cobakan pertama kali di pertemuan SPDB berikutnya. Semoga dipahami ya. Yang berikutnya, ditunggu sebentar. Yang berikutnya ini. Pada pelajaran esok, yaitu ada dua, matematika dan hadis. Pada pelajaran matematika, nantinya akan melanjutkan pecahan, ya materi kita belum selesai, yaitu melanjutkan pecahan. Pada mata pelajaran hadis, yaitu kita akan mulai menghafal hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawi.
ditambahkan sisipan materi. Nah, ini amalan ya, amalan awal Zulhijjah hingga hari Tasyrik. Nah, ini karena kita sudah akan memasuki bulan Zulhijjah, nah, ini perlu dibahas ya. Buku ini disusun oleh Muhammad Abduh Twasikal. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kepada anak-anakku, semoga tetap semangat dan ya, ini mau ditampilkan lagi, terus sepertinya terkendala ya. Oke, Ustadz akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup bersama dengan doa khafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah kalau begitu kita mulai dan harap mic kalian matikan ya. Mic yang ada di kalian dimatikan, dengarkan penjelasan Ustadz ya. Sekarang pelajaran matematika. Oke. Ustadz presentasikan ini. Hadis. Matematika dulu. Oh. Oke, matematika dulu. Ustadz ambil. Mantap. Iya. Semoga berhasil ini. Ya, kelihatan ya. Kelihatan ini anak-anak? Kelihatan. Oke, saat mulai. Kita melanjutkan pelajaran kita yaitu masih tentang pecahan. Ya, alhamdulillah kemarin latihan pertama semua murid kelas 4B mengerjakan latihan dengan baik, yaitu pas di harinya, tidak ada yang mengerjakan di hari berikutnya. Ya, alhamdulillah ini sudah bagus, hanya saja ada yang dapat nilai sempurna, ada yang belum sempurna, atau ada yang 100, ada yang belum 100, tidak apa-apa ya. Yang belum 100, perhatikan kesalahannya ada di mana. Sempurna Sebelum siapa? Ustadz mulai, seperti yang saya sampaikan tadi, dengarkan sebelum Ustadz mulai tadi, Ustadz minta kalian menuliskan absensi terlebih dahulu. Silakan isi di kolom chat. Kalian tuliskan nama kalian hadir begitu ya. Silakan kalian tulis di chatnya dan mic yang belum dimatikan. Ustadz, kolom chatnya di sebelah mana Ustadz? Apanya Mas Raffi? Kolom chat. Ya, kalau Mas Raffi tidak tahu kolom chatnya, baik dengan suara saja cukup ya. Mas Raffi, alhamdulillah hari ini hadir. Baik, yang lainnya silakan menulis di kolom chatnya. Chat itu yang gambar tengah kotak itu, terus tulis nama hadir gitu ya. Baik, sudah. Fokus ke apa yang ada di layar HP kalian yang saya tampilkan ini. Ya. Kita melanjutkan masih tentang pecahan. Ini kemarin tidak muncul, ya, tulisan yang ini kemarin tidak muncul. Pengertian pecahan, yaitu pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama, berasal dari bahasa Latin ya, sebagai mana yang ada di sini nih. Ya, asal untuk pengetahuan saja, berasal dari bahasa Latin fractio, yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Sebuah pecahan mempunyai dua bagian, yaitu ada pembilang dan penyebut, yang penulisannya dipisah oleh garis lurus. Nah, ini perhatikan, garis lurus dan bukan garis miring. Kalau kemarin ada yang menjawab garis miring, padahal di contoh-contoh sudah tertulis seperti ini, garis lurus begini, ya ada pengurangan nilai, tapi nggak banyak ya. Misalkan yang tadinya 100, harusnya betul semua 100, nah, ada pengurangan sedikit nilai menjadi 96 atau 97 dan seterusnya. Jadi kalian perhatikan, bukan garis miring, akan tetapi garis lurus seperti ini. Ya, yang belum menulis dengan benar harap diperhatikan. Pecahan biasa dapat digunakan untuk menyatakan makna dari setiap bagian yang utuh. Nah, ini langsung saja ke sini. Pecahan tadi bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Contoh, awalnya misalkan ini roti balok ya. Kalian bayangkan ada roti balok, diiris tengahnya, dipotong sama besar. Nah, satu bagian ini ya, dari dua bagian yang ada, maka penyebutannya menjadi 1/2 atau 1/2, kata lainnya 1/2, atau juga disebut dengan setengah. Nah, ini ada apel. Apel awalnya bulat utuh. Kita potong tengah-tengahnya, seret gitu ya. Terus jadilah menjadi 2 apel yang sama besar misalkan. Ya. Nah, ini menjadi tadi 1/2 ya. Satu bagian dari 2 bagian keseluruhan. Awalnya keseluruhannya seperti ini ya. Dan dari sini kita potong-potong lagi. Iris bagian sininya bagi 2 sama besar. Jadilah seperti ini. Kalau menjadi seperti ini menjadi 4 potongan. Nah, kalau kita ambil 1 saja ini disebut sebagai 1/4. 1/4, 1/4 ya. Nah, bagaimana dengan kotak ini? Kotak ini ada 4 irisan ya, kita iris seret menjadi potong-potongan, 4 potong. Nah, yang kita lihat adalah yang diarsir ya. Bagian yang diarsir menyatakan pecahan 1, 4/3. 2, 3. Oh, ada 3 yang berwarna biru. Ya. 4/3. 3 dari berapa? 4 yang ada. Ya, 3/4. Yang 3 ini disebut sebagai apa? Pembilang. Nah, betul. Yang bawah disebut sebagai penyebut. Nah. Ya, kemarin sudah mengerjakan ini. Nanti akan Ustadz bahas di mana letak kesalahannya dan mana yang menjawab benar dan siapa saja yang oleh nilai nanti akhir mungkin kalian sudah mengerjakan ini ya. Yang berikutnya pada pelajaran sekarang yaitu kita membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar ya, membandingkan pecahan bisa menggunakan gambar mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil gitu ya. Bisa menggunakan garis bilangan dan bisa menggunakan ilustrasi. Nah, paling gampang ini ilustrasi atau gambar ya, yang paling gampang. Halaman berapa? Ini cukup diperhatikan saja dulu ya, diperhatikan saja. Halamannya nanti dulu ya, ini cukup diperhatikan, belum sampai ke buku. Ini harap semuanya memperhatikan yang di tampilan di layar. Nah, tadi satu ulangi ya. Membandingkan pecahan dengan 4 cara. Gambar, garis bilangan, ilustrasi, atau juga dengan menggunakan apa ini? Perkalian silang. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Untuk yang gambar. Nah, perhatikan yang gambar. Ada 2 bagian berwarna biru. Ada 2 bagian yang berwarna biru yang Ustaz tunjuk ini sampingnya. Ini disebut 2/4. 2 bagian berwarna biru dari 4 potongan yang ada, jadi 2/4. Ini sama besarnya dengan 1 potongan biru yang ada di sini. Dari 2 potongan besar ini, ya, kalian perhatikan tinggi.
ya. Apakah 2/4 ini sama dengan 1/2? Kalian perhatikan. Ternyata apa? Sama, ya. Ini kita membandingkannya sama. Oh, jadi kesimpulannya di sini ada tanda sama dengan. Kalau misalkan ini lebih besar, maka tandanya begini ya. Tapi ini perhatikan tadi sama besarnya, jadi sama dengan. Perhatikan sekarang. Pakai yang namanya garis bilangan. Ini namanya garis bilangan ya. Bilangan. Nah, coba perhatikan 1/3 dan 2/6 ataupun 4/12 ini. Ini terletak pada satu garis lurus. Ya. Sebelum itu kalian perhatikan yang namanya setengah ini satu bagian dari dua bagian keseluruhan. Yang namanya 1/12 ini satu bagian dari 12 keseluruhan. Kalau kita hitung perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Satu bagian dari 12 keseluruhan. Setengah nilainya sama dengan 6/12 nih, perhatikan. Ini sama panjangnya kan kalau kita tarik garis lurus. Nah, dari 0 dari titik mulai sama dan titik akhirnya sama, ternyata kita peroleh yang namanya setengah itu sama saja dengan 6/12 gitu. Nih, ini yang berputar-putar ini namanya sama ya, sama besarnya. Nih, yang ini juga sama besarnya dan yang berikutnya yang ini juga sama besarnya. 1/4 sama dengan 3/12 ya, menggunakan garis bilangan. Baik, membandingkan dua pecahan. Perhatikan, bagaimana kalau ada setengah yang panjangnya segini dengan 1/3 dengan panjangnya cuma segini. Maka kita katakan setengah lebih besar daripada 1/3. Kenapa lebih besar? Lihat ini, warna birunya lebih panjang. Warna birunya ini lebih pendek. Ya, ini lebih sedikit, ini lebih panjang, maka ini lebih besar. 1/3 itu lebih besar dari 1/4. Catat baik-baik ya. 1/3 ini panjangnya lebih besar daripada 1/4. Artinya apa? Karena 1/4 lebih pendek, lebih kecil, maka dia pun lebih kecil, gitu ya. Gitu. Baik, membandingkan pecahan dengan yang berikutnya, mengalikan. Nah, bagaimana cara membandingkan pecahan dengan cara mengalikan? Nah, ini perhatikan. Ada 3/5 kita bandingkan dengan 3/8. Sama-sama 3 nih pembilangnya. Tapi penyebutnya beda. Yang ini penyebutnya 5, yang ini 8. Baik. Bagaimana ketemu 24? Ada yang tahu? Oke, Ustaz kasih tahu ya. 24 ini diperoleh dari 8 yang ada di pojok sini dikalikan 3 yang ada di atas sini. Jadi kalinya silang. 8 kali 3 kita peroleh 24. Kita simpan 24-nya. Kemudian 15 ya lawannya dari pojok sini yaitu 5 kalikan dengan pojok yang atas, yaitu 3. 5 kalikan 3, hasilnya 15. Sekarang Ustaz tanya, 24 dengan 15 besar siapa? 24. Betul, 24. Nah, 24 karena lebih besar 24, maka tandanya begini. Ya. Kalau kita tarik garis dari atas ke bawah, ini lebih besar daripada yang ini, kan? B yang menjadi huruf B, kan? Yang kemudian latihan berikutnya, ya, latihan berikutnya perhatikan. 5 kali 3 hasilnya 15. 5 kali 2 hasilnya 10. 15 dengan 10 maka lebih besar. Nah, 15 ini ya. 15 milik siapa? 3/5 itu ya. Ya, tolong diperhatikan.
15-nya ini milik siapa? Milik 3/5. Maka 3/5 lebih besar daripada 2/5. Gitu. Intinya di sini kalian belajar membandingkan dua pecahan. Sekali lagi caranya adalah pojok yang sini kalikan dengan pojok atas, taruh di atas. Pojok bawah sini kalikan dengan pojok atas yang sini, taruh di atasnya sini. Jangan ditukar ya. Misalkan 5 kali 2 taruhnya di sini, salah. Ya. Ingat, perhatikan baik-baik tanda panah yang Ustaz tunjukkan ya. 5 kali 3 kemudian ditaruh di atas ini. 5 kali 2 taruh di atas sini. Nah, di atas 2-nya gitu. Dan yang berikutnya terakhir ya. Coba siapa yang akan menjawab ini? Ana Ustaz. Salah satu. Ana Ustaz. Ana Ustaz. Nova Aprilia. Silakan Nova Aprilia. Mas Bico. Berapa ya? Lebih kecil Ustaz. Kira-kira dulu. Enggak, caranya dulu. Kali apa? 6 kali 5. 6 kali 5. 5 kali 6 30, 8 kali 4. Ya, satu-satu yang menjawab. Tadi yang terpilih tadi Nova Aprilia. Tadi baru jadi aku nggak Ulangi lagi sekali lagi. Nova Aprilia ini siapa ya? lebih besar, Pak. Lebih besar. Ya, sabar. Jadi kita menunjuk ada yang namanya 58 lebih. 58 lebih besar. Ya udah kalau begitu yang terakhir bilang yang bertuliskan nama Zainab Z. Ana Yazid Abdullah, Tat. Baik, Yazid Abdullah. Tanya ke Yazid Abdullah, yang lainnya suaranya dimatikan. Yazid Abdullah. Cara pertama apa kali apa dulu? Apa, Tat? Ya. Mas Yazid, apa kali apa dulu? Wah, maaf. 6 kali 5, 8 kali 4. 6 kali 5 berapa? 6 kali 5, 30. 8 Oke. kali 4, 32. Oke, jadi siapa yang lebih besar? Itu jawabanku yang ke-33. Siapa yang lebih besar, Mas Yazid? 4 per 6 lebih besar daripada 5 per 8. Betul sekali ya, karena di sini 32 itu lebih besar dari 30, maka kesimpulannya 4 per 6 lebih besar daripada 5 per 8. Betul sekali Mas Yazid. Barakallahu fikum. Yang lain sebetulnya juga bisa. 32 itu adalah jawabanku. Yang lain sebetulnya bisa, cuman kan tadi Ustaz memilih salah satu saja. Biar suaranya enggak bertabrakan. Baik. Bang, Beng. Semuanya mic-nya dimatikan lagi. Kita lanjutkan ke berikutnya. Pecahan senilai. Nah ini kalian perhatikan, pasang mata, pasang telinga baik-baik. Pecahan senilai. Ini yang nanti menjadi tugas dari Ustaz. Ya, baik-baik ya, perhatikan ya. Tugasnya pecahan senilai. Nanti ada tugas pecahan senilai nih ya. Perhatikan, pecahan senilai dengan 3/4 itu berapa saja, ada berapa dan berapa ya, kalian perhatikan di sini. Yang senilai atau sama nilainya, senilai itu nama lainnya adalah misalkan nih 5.001 lembar itu sama nilainya dengan 2.000-an 2 ditambah 1.001, betul tidak? Uang 5.000 nilainya sama dengan uang 2.000-annya ada 2, 1.000-annya ada 1. Itu nama lainnya adalah senilai. Nah ini pula ya, dalam pecahan ada istilah pecahan senilai yang nilainya sama dengan pecahan yang dimaksud, gitu ya. Misalkan
Pecahan yang dimaksud adalah 3/4. Ya, nilainya sama dengan berapa saja. Kita perhatikan. Kalau 3 ini kita kalikan 2, muncul angka 6. 4 kalikan 2, muncul angka 8, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ya, 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Maka menjadi pecahan senilai dengan 3/4, yaitu 6/8. Ya, sekali lagi, pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 6/8. Dari mana? Dari sama-sama dikalikan 2. Oke, selanjutnya. Kita masih cari pecahan yang senilai yang lainnya. Bisa dengan cara kali lagi dengan angka yang lain. Kalikan 4. 6 kali 4, 8 kali 4, muncullah menjadi... Ya, 6 kali 4, 24, 8 kali 4, 32. Jadi di sini pecahan senilai dengan 3/4 ada apa saja? Ada 6/8 sama dengan 3/4, ada 2/4 itu nilainya sama dengan 3/4. Ingat tadi senilai atau sama nilainya seperti halnya uang tadi. Uang 5.000 itu sama saja dengan 2.000-an 2 dengan 1.000-an 1. Nah, itu sama-sama nilainya 5.000 ya. Satu lembar 5.000 sama dengan 2.000-an 2 dan 1.000-annya 1. Begitu pula tadi 3/4 nilainya sama dengan 6/8 sama saja dengan 24/32. Yang berikutnya bisa dengan cara dibagi ini ya. Kalau tadi kali, nah ini bisa dengan cara dibagi. 24 kalau kita bagi 4 berapa? 32 dibagi 4 berapa? Muncul kembali seperti yang tadi. Yaitu 8. 6/8 lagi ya. Ingat, pembilangnya tetap pembilang, penyebut tetap penyebut gitu. Jangan ditukar tempat gitu. Bagi 2, ya muncul seperti tadi, yaitu 3/4. Ini senilai. Ya, yang berikutnya nih, sulit nih ya. Kalau kalian tidak memperhatikan, nggak bisa ngerjain soal nanti lo. 3/4. Ya. Perhatikan nih, ada soal pecahan senilai dengan 3/4. Di sini disebut N12. Ada pertanyaan, berapa nilainya N? Ya, N ini berapa sih angka yang 9. Dengan cara apa? Kita cari tahu. 4 agar menjadi 12 butuh dikalikan 3. Nah, ini muncul. 4 agar menjadi 12 butuh kali 3. Maka begitu pula 3 kali 3 akan muncul angka berapa? 9. Kesimpulannya, pecahan yang senilai dengan 3/4 yaitu 9/2. Ya. Tadi kunci untuk bisa menyelesaikan semua soal pecahan senilai adalah kalian lancar perkalian. Kalau kalian lancar perkalian ataupun pembagian, kalian akan gampang menyelesaikan soal-soal pecahan senilai. Contoh tadi nih, 3/4 sama dengan 6/8 tidak? 3/4 ini kalian perhatikan tanda panahnya ini. 3/4 sama dengan 6/8 tidak? Sama. 9/12 sama tidak? Sama, tadi sudah disebutkan. 12/16 sama juga. Tadi disebutkan 24/32 terakhir itu ya. 3/4 dalam tabel perkalian nilainya sama dengan 24/32 tadi sudah disebutkan ya. Gitu. Nih, kalian kalau lancar perkalian menggunakan tabel perkalian ini, yang belum lancar ini dihafalkan nih tabel perkalian dari 1 sampai 10. 1 kali 10 dan perkalian 9 us. 9 kali 9 berapa dan terakhir 10 kali 10 berapa ini? Tolong ini Ustadz yakin masih ada yang belum lancar di rumah, dihafalkan lagi. Bagi yang nggak tahu tabel perkalian bagaimana, gambar ini di screenshot. Kalian screenshot terus
hafalin di rumah masing-masing. Penting ini ya. Jawabannya Hafal 81 Us. Nah, ini tolong mic-nya dimatikan dulu. Baik, Ustadz lanjutkan. Dari 1 ini tadi ya, 1/4 itu nilainya sama saja dengan 3/12 nih, perhatikan. 1/4 nilainya sama dengan 3/12. Ya. Bisa dengan yang lain juga. 1/4 sama dengan 9/36. Nah, ini. Atau 1/4 nilainya juga sama dengan 7/28. Nah, ini 7/28. Ya, jadi kalian bisa menyelesaikan pecahan senilai dengan menggunakan bantuan tabel perkalian. Ditunggu sebentar, ini ada, nah, muncul berikutnya. Ya, selesai dari tabel perkalian ini, Ustadz akan berikan tugas. Ada di buku paket, yang kemarin kan kalian sudah mengerjakan latihan 1 ya. Yang berikutnya kalian mengerjakan yang latihan 2. Ustadz, Ikut dengan teliti. Halaman berapa, Ustaz? Latihan 2, ada yang tahu halaman berapa? 6 Ustaz. 6 Ustadz. Iya, halaman 6, betul. Di halaman 6, latihan 2 ini, latihan kerjakan yang nomor 1, ya. Yang nomor 1 saja. Nomor 1 saja ini banyak banget ya. Baik, perhatikan. Tugas dari Ustadz, kerjakan latihan 2, halaman 6. Sebentar. Mana bukuku? Nanti kalian kerjakan halaman 6 ya, yang ada di paket 6. Nomor 1 ini yang gambarnya seperti ini. Jangan salah. Ya. Udah anak kirim, Us. Apanya yang dikirim? Soalnya udah anak kirim. Maksudnya soal atau jawaban? Jawabannya udah anak kirim. Oh, begitu ya. Cukup nomor 1 saja ya semuanya, perhatikan. Jadi yang kalian foto cukup nomor 1-nya saja. Jangan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, nggak perlu ya. Biar nanti gambar yang dihasilkan gambarnya angka-angkanya jelas, nggak kecil-kecil. Ini ya kalian kerjakan nomor 1 A sampai O, banyak sekali ya, cukup banyak. Mau dikurangi apa enggak? Iya. Gak usah. Tambahin dong. Semangatnya nih. Tambah. Tambahin malah ditambah mintanya. Ya, oke, sip. Ustadz, Ustadz senang dengarnya kalian semangat mengerjakan. Sip, bagus ya. Walaupun soalnya banyak, tapi kalian tidak mengeluh. Bagus, sip. Jadi ingat baik-baik, ada soal latihan 2. Kerjakan yang nomor 1 saja, dari A sampai O ada di halaman 6 buku paket. Yang berikutnya perhatikan, inilah pertemuan matematika yang kedua ini selesai. Kita ya ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi sebelum itu Ustadz akan membahas ya beberapa kesalahan-kesalahan dari jawaban-jawaban yang sebelumnya sudah mengirimkan jawaban. Perhatikan, ini pada pertemuan sebelumnya ada latihan 1. Di bagian sini ada kesalahan di mana cara penulisannya bukan garis miring tapi garis lurus begini yang benar ya, seret gitu. Jangan garis miring. Makanya nanti ada pengurangan nilai nih. Jawaban siapa nih kemarin nih? Ini garis miring nih ya nih. Salah ya, harusnya garis lurus begini. Terus kalau yang ini salahnya ya bukan salah sih, cuma kurang rapi. Kurang rapinya di mana? Kalau bisa mengarsirnya penuh seperti ini, penuh ini bagus, ini sudah bagus penuh. Tapi mulai muncul nih di sini nggak penuh nih. Nah, gini. Apalagi ini nih,
bolong-bolong nih ya. Yang aku siapa ini ya? Ini bolong-bolong nih, jangan seperti ini. Kalau bisa penuh seperti ini, gitu ya. Ini juga masih bolong-bolong enggak. Tuh ya, ngaku pelakunya. Nah, kemudian yang masih bolong-bolong ini masih salah. Jadi bukan bolong, tapi diarsir penuh seperti ini yang betul. Nah, ini jawaban yang benar adalah contoh jawaban benar. Ini milik Mas Gavin, ya walaupun yang lain juga banyak yang benar. Cuman Ustadz pilih salah satu saja. Di sini sudah benar dari lurus ya. Kemudian perhatikan nih juga garisnya penuh, dia mengarsirnya, masya Allah, barakallahu fikum Mas Gavin ya. Nih sudah penuh, rapi lagi, nggak keluar garis nih, bagus nih. Ini juga sudah garisnya lurus ya. Yang berikutnya Ustadz tampilkan nilainya masing-masing. Di latihan kemarin yang dapat 100 nih lumayan banyak nih ya, yang dapat nilai 100. Aku dapat Yang belum 100. Nah, yang belum dapat 100 silahkan usaha lagi. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ataupun apa, silakan jangan malu-malu bertanya kepada Ustaz. Sekian selesai pertemuan kali ini. Nah, untuk pelajaran hadis, paling nanti sorenya saya rekaman atau membuat presentasinya. Jadi mohon maaf ini, semoga sih sebelum jam 1 sudah selesai presentasinya. Cuman Ustadz usahakan ya sebelum jam 1 untuk pelajaran hadis nantinya ada rekaman saja. Kalian cukup mendengarkan rekaman yang Ustadz buat. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dimengerti. Bagi yang masih kurang jelas bisa japri ke Ustadz. Dan tadi soal atau Ustadz berikan dan usahakan sebelum jam 9 mengumpulkan Ustadz ya, paham? Kali ini tugas tadi matematika, usahakan sebelum jam 1 siang kalian sudah mengumpulkan ke Ustadz Andi. Ustadz Andi. Tulisan nah ini kerekam loh Mas, ya. Jangan nulis sembarangan. Ya, fokus ke apa yang Ustadz sampaikan. Baik, itu saja. Jangan lupa tugasnya disetorkan ke Ustadz sebelum jam 1 siang. Kita akhiri majelis. Sebelum jam berapa, Os? Sebelum jam 1 siang ya. Oke.